Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, apa yang biasanya kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita telah menikmati kasih Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati berbagai macam hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Apa biasanya? Banyak orang tentu berbeda-beda dalam menunjukkan bagaimana cara menikmati kasih Tuhan. Ada yang asik dengan berbagai macam hal yang ada dalam kehidupannya aja. Ya, pokoknya semua yang ada sekarang dinikmati gitu ya, disyukuri. Pokoknya semua yang dilakukan, lakukan aja dengan penuh sukacita. Karena kita nggak tahu sampai kapan kita punya waktu untuk menikmati semuanya itu. Ada juga yang menikmati kasih Tuhan dengan cara berusaha untuk tetap mau berbagi pada orang lain. Apapun yang terjadi, walaupun saya hidup dalam kekurangan, atau walaupun tidak selalu cukup, tapi bukan berarti saya tidak bisa berbagi pada orang lain. Secara garis besar bisa dikatakan dua hal tadi ya Bapak Ibu Saudara ya. Menikmati kasih Tuhan bisa dengan fokus pada kehidupan kita sendiri saja, fokus pada kehidupan di circle kita saja, atau kita mau tetap fokus juga untuk memikirkan apa yang bisa kita lakukan bagi orang lain, atau dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks di mana kita berada di berbagai lingkungan di mana kita berada. Beberapa waktu lalu ada sebuah pertunjukan musik yang cukup besar ya, banyak sekali penggemarnya, banyak sekali peminatnya, banyak sekali orang yang terpuaskan, walaupun juga ada tragedi-tragedi juga. Tanggal 15 November yang lalu ada konser Coldplay, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang nolak juga, yang nggak seneng. Sampai mereka konser tetap nolak, tetap demo, begitu ya. Ada juga orang yang ketipu, sayang sekali. Hal-hal seperti ini masih ada orang-orang yang memanfaatkan orang lain ya. Sudah mengeluarkan budget dana yang besar, tapi kemudian tidak bisa menonton konser saat itu. Tapi kita akan fokus pada bagaimana grup band ini merespon orang-orang yang tidak menyukainya, yang menolak mereka. Bukan hanya mereka konser selesai terus pulang, tetapi grup band Coldplay memberikan hadiah nih buat Indonesia, katakanlah begitu. Kan hadiah berupa sebuah kapal yang bisa digunakan untuk membersihkan sampah di sungai. Ya, luar biasa, Ibu Saudara. Grup band ini memang dikenal cukup peka terhadap isu-isu lingkungan atau isu-isu di tempat di mana mereka akan melakukan pertunjukan. Di Indonesia, mungkin mereka tahu juga ya masalah sampah, sehingga mereka menyumbang, berikan hadiah sebuah kapal pembersih sampah. Satu cara yang unik, satu cara yang sangat cakep menurut saya, yang menunjukkan bagaimana mereka menikmati berbagai macam keberhasilan ya, kemegahan band tersebut, kepopuleran mereka dengan cara yang saya mau melakukan sesuatu deh buat tempat di mana saya melakukan perform konsernya gitu. Bukan cuman bernyanyi, main musik selesai, tapi ada hal lain yang dia seolah-olah dia menunjukkan bahwa saya ingin diingat dengan cara seperti ini. Firman Tuhan melalui Mazmur 37 ayat 1-3 mengatakan demikian, Ibu Saudara. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti lumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kadang-kala kita tidak bisa menikmati kasih Tuhan karena kita merasa ada orang-orang yang tidak menyukai kita misalnya. Jadi kita bingung, lalu kita mengekspresikan juga, ikut membalas dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan yang tidak perlu. Tapi dari sini kita belajar, menikmati kasih Tuhan adalah dengan benar-benar menghayati secara utuh bahwa ada hal yang terjadi dalam kehidupan kita karena kebaikan Tuhan, dan kita harus sampaikan kepada orang lain. Mungkin ada orang-orang yang nggak senang sama kita, yang nggak menyukai kita, atau nggak menyukai orang lain juga gitu, karena mereka belum merasakan bagaimana cara menikmati kasih Tuhan, bagaimana indahnya ketika kasih Tuhan itu dinikmati dan bisa disebarkan pada orang lain dalam berbagai macam bentuk. Dengan kata lain, menikmati kasih Tuhan juga dengan berbagi kasih itu pada orang yang mungkin memperlakukan kita dengan tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti berbagi kasih Tuhan hanya kepada orang-orang yang baik saja kepada kita. Bukan hal yang mudah, namun kita percaya Tuhan akan memberikan kemampuan pada kita untuk melakukannya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menikmati bentuk kasih Tuhan dalam berbagai macam hal yang kami jalani. Tuhan tolong kami supaya kami bisa tetap fokus dalam membagikannya juga. Bukan hanya menyimpannya untuk diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehidupan kami, segala sesuatunya, apapun yang menjadi pergumulan dan permohonan kami, semua boleh Tuhan nyatakan yang terbaik pada saatnya. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa-Nya dan